Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita di pagi menjelang siang hari yang penuh dengan sukacita ini. Tentunya kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kembali setiap kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara, bagaimana kabarnya saudaraku? Luar biasa, dan saya percaya bahwa berkat-berkat Allah selalu tercurah secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya juga hari ini kita akan datang beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Pulang dari tempat ini mujizat Allah akan terjadi. Ada amin saudaraku? Yang percaya bisa beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Menyapa dan juga mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Tentunya dengan iman saya percaya juga bahwa kabar saudara diberkati secara luar biasa juga. Dan dimanapun saudara berada pada saat ini saya percaya tentunya Tuhan Yesus pasti mampu memberkati saudara dan mujizat juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kami segera worship team dari Gereja Tiberias Indonesia mengucapkan shalom. Shalom. Bisa lebih dahsyat lagi, shalom Tiberias. Shalom. Yuk tepuk tangan sama-sama yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini saudaraku. Sama-sama kita bisa fokuskan hati dan pikiran kita. Saudara yang ada di rumah juga saudara bisa fokuskan hati dan pikiran saudara. Untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima tubuh dan darah Yesus. Tuhan pasti memberkati kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena hebat dan kuatnya kami semata, tapi semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang sangat melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan terima kasih buat nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Itu sebabnya kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau datang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Alkitab jelas mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Artinya kami percaya ketika kami memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang baik Tuhan akan tambahkan dalam hidup kami. Kami berdoa melalui kuasa tubuh dan darah Yesus. Yang sebentar kami akan terima. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang terikat pasti dilepaskan. Bahkan mujizat Allah mampu terjadi di dalam kehidupan kami. Doa kami Tuhan, pewahyuan yang kau berikan kepada Papa Riaji untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Mendirikan gereja yang dijanjikan kuasanya tiada taranya. Gereja Tiberias Indonesia yang telah engkau pilih langsung Tuhan Yesus untuk yaitu melakukan banyak mujizat yang begitu luar biasa. Hari ini kami percaya berkat-berkat surgawi akan tercurah kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Roh Kudus, kuasai atmosfer sekeliling kami, kuasai hati dan pikiran kami. Ketika kami mulai mengangkat tangan kami, ada urapan Tuhan yang turun. Ketika kami menyatukan suara kami, ada hadirat Allah yang kuat menjamah setiap jemaat Tiberias. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang siap menyembah Tuhan kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus saudaraku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Tangan kita, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Yang percaya janji Tuhan ajaib, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh, oh. Sama-sama angkat suara kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, sama-sama katakan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Angkat tangan kita. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehidupan Engkau berikan sampai saat ini Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Kami berserah Tuhan. Amin. Ku percaya. Sama-sama katakan. Takkan ku takut, takkan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu.
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yuk angkat tangan kita dua-dua dengan iman. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Janjimu ajaib, janjimu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau tepati janjimu. Engkau menjamin hidupku sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami angkat tangan, kami memujimu. Angkat suara, kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami memujimu, segenap jiwa kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak menerima sembah kami. Terima kasih. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yuk angkat tangan kita. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
Saudara percaya Dia mampu memberikan mujizat dalam hidup kita, amin. Saudara percaya Dia mampu sembuhkan sakit kita, amin. Saudara percaya Dia mampu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Dia mampu memberikan mujizat hari ini, saudaraku. Biarlah segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Dia hadir bersama-sama dengan kita, saudaraku. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Dia Tuhan Alfa dan Omega. Dan yang mampu memberkati kita. Generasi minyak dan anggur, angkat tangan kita dua-dua. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yo Tiberias, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Tiberias, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bisa tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Angkat tangan kita. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ini doa kami Tuhan, segala pujian dan hormat bagi kemuliaan namamu Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus. Generasi minyak dan anggur yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Kita beri dulu tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih. Mari sambil bertepuk tangan kita sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Umat Tuhan sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana. Angkat suaramu saudara, sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah
firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Angkat tangan sama-sama nyatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, lewat kasih-Mu kami nyatakan ku tak pandang dari semua. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti, sambil tunjuk kiri kananmu sambil katakan, saudara, engkaulah saudara dan saudariku. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan, salib-Mu yang persatukan kami, salib-Mu yang menyelamatkan setiap kami, Tuhan Yesus. Dalam-Mu Tuhan, di dalam Yesus. Ayo sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, dalam Yesus. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi saudara, cinta keluarga Allah. Katakan sama-sama, cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara penuh dengan sukacita, amin, di siang hari ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara yang siap terima sukacita Tuhan. Tepuk tangan bagi dia saudara. Terima kasih Tuhan, kami sambut sukacitamu dengan pujian di tempat ini. Ayo sama-sama jemaat Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita saudara. Haleluya. Katakan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan Tuhan, dapat saksikan kuasa taklukkan badai sepanjang tahun ini. Sama-sama yang percaya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Tuhan sepanjang tahun ini, sukacita Tuhan melimpah. Sama-sama katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan kami Tuhan. Di awal tahun ini kami nyatakan, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berangkat. Tanganmu sama-sama katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Sebab ada Tuhan dalam hidup kami, amin. Ayo dengan percaya siang hari dikatakan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Cinta surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Semua haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya, sukacita surga, sukacita surganya, sukacita surganya penuhiku. Tepuk tangan yang dahsyat bagi dia, saudara. Haleluya, haleluya. Kami persilakan duduk kembali kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Saudara merasakan ada sukacita yang begitu luar biasa dalam hidup kita, amin. Kita percaya sukacita ini kemanapun kita melangkah, kita akan selalu bawa sukacita ini. Karena sukacita ini datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bersatu di dalam doa, saudaraku. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tangan yang masih bisa kami angkat untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami masih bisa bertepuk tangan untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah segala pujian dan syukur, bahkan penyembahan dan pujian yang kami naikkan di siang hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk terdiam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada setiap kami. Engkau yang memberikan predikat kepada Pak Pariaji, Gembala Sidang kami, sebagai juru bicaramu di kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau memperlihatkan tingkat-tingkat kerajaan surga kepada Pak Pariaji. Engkau menjanjikan kepada Pak Pariaji bahwa jemaat gereja Tiberias sangat besar di surga. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami terima firman-Mu, kami terima janji-Mu Tuhan. Setiap kami yang ada minyak dan yang ada anggurnya tidak akan pernah dirusakkan. Gereja Tiberias begitu banyak melakukan mujizat-mujizat Allah dengan kuasa minyak dan anggur. Bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan. Maka Tuhan Yesus, orang yang sakit kanker tumor disembuhkan dengan tubuh dan darah Yesus. Hari ini siapapun jemaat Tiberias dan dimanapun mereka berada, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Mujizat Allah pasti terjadi. Kami buka hati kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh darah Yesus kami disembuhkan. Hanya oleh darah Yesus kami disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, oh, oh. Damai dan harapanku Tuhan Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Angkat tangan kita. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, oh, oh. Sekali lagi kita katakan, dihapuskan dosaku Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh. Oh, katakan hanya oleh darah. Kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan kita, Tiberias. Oh, darah Tuhan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah muliakan Allah kami yang ajaib, yang bisa membuktikan kehadiran-Mu Tuhan. Maka kami muliakan Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir artinya untuk memberkati mereka. Setiap ibadah Engkau berkati hadiri mereka untuk bebaskan mereka dari maut, bebaskan mereka untuk virus corona, bahkan bebas resesi. Diberkati setiap keluarga, setiap nama akan mereka selamatkan dan asalnya online ke setiap keluarga yang perhatikan ayat ini Tuhan, firman ini agar mereka Engkau meteraikan sebagai warga surga yang betul-betul mereka rindu kepadamu. Engkau jumpai sebagaimana Engkau jumpai keluarga kami, karena Engkau betul Allah yang ajaib, yang bernama-Mu, yang alamat tinggi, yang punya surga. Engkau datang berkati mereka. Maka berkati Tuhan setiap rumah tangga yang ikuti acara ini, agar mereka bebas dari maut, agar mereka rumah tangga mereka dijaga pasukan mereka, agar mereka tidak bahaya, tidak celaka. Setiap orang yang sakit Kau sembuhkan, terutama kami telah virus corona. Tidak ada seorang pun kena virus corona. Ikuti acara ini, mereka bebas dari segala penyakit. Penderitaan kami tolak maut, kami tolak penderitaan, kami tolak kekurangan, kami tolak resesi bumi. Mereka semua diberkati, dan mereka selalu dijaga malaikat. Mereka akan jadi warga surga, dan kami doa mereka sepanjang masa sebagai warga surga akan diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, hari ini saya khotbah perintah Tuhan untuk membuktikan bahwa segala ilmu manusia, yaitu
tugas kita untuk membuktikan bahwa firman Allah kuasanya lebih dari ilmu manusia. Sejak mula saya diperintah ayat ini, doa saya setiap rekan keluarga, setiap rekan yang berani juga punya iman, punya kuasa. Tergantung iman, saya tergantung iman. Saya punya iman yang berhasil, saya punya iman ada kuasa, saya punya iman orang sakit saya sembuhkan. Maka sekali lagi buktikan bahwa firman Tuhan itu kuasanya lebih dari ilmu manusia. Artinya apa? Misalkan segampang saja. Dulu zaman dulu tidak ada yang bangkit bayi mati. Tapi ilmu manusia walaupun orang mati, selesaikan dioperasi atau anaknya, milik anaknya itu ibunya dioperasi. Maka itulah kalau sampai kepada Anda, saya punya tugas, Anda juga bisa penuh kuasa kalau Anda setia dengan firman-Nya dan akan berkati keluargamu. Maka ayat pembuka kita baca, yaitu ilmu manusia dikalahkan sama firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, sebab orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan ilmu bisa bertambah-tambah. Misalkan zaman Yesus hadir di dunia yaitu zaman itu belum pernah misalkan bayi di kandungan cacat atau sempurna. Zaman itu belum bisa bangkitkan bayi yang tidak ada di Alkitab. Yang zaman itu bayi mati kandungan bisa dibangkitkan. Tapi pengalaman saya banyak kali 25 kali ada ketemu ibu yang menangis, bayinya mati tidak terhitung. 1, 2 kali saya punya iman karena Tuhan menitahkan buktikan firman lebih dari ilmu manusia. Maka saya beri contoh gampangnya misalkan saya pertama kali bangkit Ibu Susan ketika itu dia utama pertama kali saya sudah selesai khotbah, selesai talkol bahkan seorang ibu lari-lari dengan saya berlutut, Pak, anak saya sudah mati, harus dikeluarkan. Di kandung saya tinggal satu minyak. Maka saat sifat minyaknya, kami serahkan kandungan jam benang Bapak, putar terus, dalam Yesus bayi ini selamat, besok lah selamat. Sampai sekarang anak yang udah umur 16 tahun, tetap sehat sempurna, selamat. Atau ibu Leda, itu menangis juga di Nias. Bayinya tinggal 9 ons, kecil sekali. Dia nangis, bayinya kecil, akan dikeluarkan, nggak ada harapan hidup. Saya ikut nangis kadang-kadang kalau orang menderita saya bisa ikut menangis. Saya ikut nangis, saya doa Tuhan berkati ibu ini, semua bayinya selamat. Saya beri perjamuan ini darah kebangkitan kehidupan. Saya pakai perjamuan, dia nangis, saya ikut nangis, artinya pasti sembuh. Saya punya iman juga dua ke orang, ikut nangis, saya punya iman itu bisa sembuh. Saya kasih 1 pot perjamuan kudus, inilah darah kebangkitan, dan ibu, anakmu besok lahir selamat, pegang, yaitu perjamuan ini. Ini darah kebangkitan kehidupan. Sehari kemudian ke dokter kaget, beratnya menjadi hampir 3 kilo, beratnya hampir 3 kilo. Jadi dari tidak ada skill, hanya prematur, lahir yang selamat. Ya bersaksi di Nias sudah, saksi stasiun Mas juga sudah. Jadi kita punya tugas, rekat pendeta imani. Mulutmu ada kuasa besar, jaga mulutmu, jangan dosa, jangan nipu,
jangan dusta, jangan zina dan sebagainya. Ada kuasa. Kalau Anda punya iman, ada kuasa. Hidup yang suci. Karena kalau orang nggak suci, nggak ada kuasanya. Anda mujizatnya. Maka betapa indahnya kalau Anda berjanji hidup yang suci, hidup yang baik. So, maka dimengerti ucapan Tuhan, beri aku kuasa, beri mujizat, sesuai firman-Mu, percaya kepadamu, yaitu ada kuasa. Saya punya iman itu. Kenapa? Saya merasa apa? Minta ke surga aja dikasih. Lebihnya bukan penyakit. So. Maka kita baca di sini ayat, yaitu di Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajar sangat indah. So. Terus terang saya nggak punya iman. Yang Tuhan kerjakan, kita lakukan. Saya nggak punya iman, tapi saya punya iman. Menyembuhkan penyakit, ngusir setan dari orang yang kerap sang setan dan sebagainya. Maka Tuhan mengatakan, yang percaya kepadaku ada kuasa. Bahkan menambahkan, yang percaya kepadaku dapat buat lebih dari itu. Siapa berani? Saya sudah ngeper kalau bisa melakukan seperti Tuhan Yesus. Tapi kita imani bahwa Tuhan katakan apa? Percaya kepadaku, kamu dapat buat seperti aku. Kita imani. Ya, maksudnya yang sifatnya mujizat, kuasa dan sebagainya. Karena perintah Tuhan saat dipinta di langit, so. Waktu belum baca kitab, so. Di langit apa? Pasti aku kami kuasa. Kamu tidak mengenal aku. Aku Allahmu yang beri kuasa. Kamu tidak mengenal aku, so. Jadi saat ditulis pertama kali di langit, belum baca kitab. Dikatakan, yaitu di Yesaya 45, kamu aku beri kuasa, walaupun kamu tidak kenal aku, adanya tidak kenal aku. Maka disebutkan juga punya kuasa, yaitu muka orang mati bangkit. So. Itu harta benda. So. Harta benda itu orang yang dikubur dengan minyak urapan, awet muda, diberarti minyak, maka dia tetap awet muda. So. Maka bisa bangkit. So. Maka segala sesuatu kita diberi contoh-contoh. Sebab di contoh ini kalau nggak beri contoh nggak bisa. Beri contoh bahwa kita melakukan apa yang mesti Tuhan lakukan. Tuhan melakukan apa? Bagi orang mati, maka ciri orang diberi Tuhan ada cirinya. So. Cirinya dua hal. So. Yang pertama, Tuhan bangkitin Lazarus berkata apa? Kamu akan melihat kemuliaan Allah. So. Jadi waktu Tuhan bangkitin Lazarus mati, mengatakan kepada Marta, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau orang ada kuasa, percaya Tuhan Yesus, diberi kemuliaan, muliakan bangkit orang mati. Kalau saya pernah bangkit orang mati. Yang kedua Tuhan kata apa? Kepada orang yang lahir buta sejak kecil, kamu basuh matamu di kolam sulam. Maka dia pergi ke kolam sulam. Basuh, diulesi tanah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Maka dia melihat kemuliaan Allah, bisa sembuh. Dan dia percaya Tuhan Yesus berkata, kalau orang itu dia datang dari Allah, tidak bisa membuka orang buta. Jadi kalau orang buta itu ciri kedua Alkitab yang ngomong, yaitu apa? Bisa membuka orang buta sejak lahir. Saya pernah membuka orang buta yang tongkat putih itu sejak lahir. Saat itu bersama ibu melayani orang gereja besar di Jogja. Maka ada orang tongkat putih
Saya ngeber, saya doakan akhirnya kami tolak kutuk buta. Saya doakan akhirnya bisa melihat. Jadi kalau Anda imanmu pada Yesus, bahwa Yesus memberi kuasa kita. Jadi Tuhan katakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu dapat buat seperti aku. Artinya apa? Tuhan lakukan di dunia, orang mati, buka orang buta, usir setan dan sebagainya. Maka Anda harus imani, ada Yesus, ada kuasa yang tiada di muka bumi. Maka kita beri contoh, contoh apa? Contoh bagaimana Tuhan Yesus yaitu membuka mata orang buta atau memberi contoh membuka orang yang berdarah 12 tahun. Maka saya beri contoh-contoh mujizat yang Tuhan lakukan yang dikatakan orang yang jadi sesuai imanmu. Yaitu kita baca di dalam Markus 5, 25-34. Orang gambarkan yang 12 tahun berdarah, dia punya iman. Saya pegang jubah Yesus, sembuh. Inilah iman yang Tuhan komentar apa? Sembuh dan punya iman diselamatkan. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Jadi iman nyangkut mujizat, bahkan nyangkut keselamatan Anda. Sekali lagi, iman nyangkut mujizat, nyangkut keselamatan Anda. Maka ayat ini gambar apa? Menggambarkan orang yang 12 tahun sakit berdarah. Betapa ngerikan 12 tahun sakit berdarah. Zaman itu nggak ada orang bisa nyembuhkan. Dia berbagai tabib habis kekayaannya nggak sembuh juga. Tapi dia dengar Yesus ada kuasa. Maka dia mengatakan cuma asal kau jamah jubah saja. Dia punya iman sembuh. Jadi coba pegang jubah Yesus akan sembuh. Maka itulah kalau Anda perlu punya iman yang kuat. Iman yang kuat itu canggih. Saya yang punya iman dia kuasa. Misalnya ada orang yang punya pabrik minyak. Ya, seperti Pertamina. Panjangnya 130 meter lebih. Udah dikalahkan. Saya punya iman dengan botol minyak yang gede. Saya punya iman, ada kuasa. Anda gambarkan 133 km panjangnya. Bagaimana berkatanya? Saya cuma bilang, saya kasih satu botol minyak ini karena ratusan kilometer, kamu campur dengan minyak. Dicampur dengan minyak, 1 galon, 2 galon, campur.
Ini saya doakan inilah harapan, muliakan manusia yang kuasa mengusir setan, kuasa memberkati kita, kuasa akan kita menjadi segambar benar, punya kuasa mujizat besar. So. Jadi kalau barang ke rumah Anda, sebenarnya nggak ada setan masuk, nggak ada corona masuk rumahmu kalau tidak imani. Nah, banyak kali so. Saya imani, bahkan saya tambahkan, kalau kalah, saya datang bayar tiket sendiri, hotel sendiri. Taunya Anda menang. Saya punya iman. Kan jarang punya iman. Ratusan kilometer, cuma satu botol lewatnya. Kan luar biasa. Yang diberi kuasa biar zaman dulu, cuma para nabi. Zaman sekarang diberi kuasa iman gede itu, yaitu para yang martir. Melayani, tidak cari uang. Nah ini dengan korban nyawa dan harta. Jadi kalau Anda ingin hujat bagi orang mati, usir setan, kuasa besar, selamat, maka punya iman. Anda seorang martir yang beri kuasa besar. Zaman ini Tuhan pernah berkata saya, aku jangan dipalasi, aku mencari seorang martir untuk kembali kuasa, kembali kuasa minyak dan anggur. Jadi artinya apa tuh? Orang itu menjamah jubahnya. Dia langsung sembuh. Maka Tuhan mengatakan pada perumahan ini, jadilah sesuai imanmu, engkau sembuh dan selamat. Jadi orang punya iman, ada misi artinya apa ya? Nyangkut keselamatan Anda. Maka Anda punya iman, jadi punya iman besar kepada Yesus, nyangkut dia juga kanker, divonis nggak ada harapan di Singapura. Kembali ke Jakarta, dia punya iman, kesaksian Pak Suwono. Ya suatu hari ketemu Pak Suwono, bisa makan sama kalau habis corona. Maka dia bersaksi, cuma narik jas saya, dia punya iman, sembuh, dia betul sembuh. Di dokter, nanti vonis mati. Artinya apa? Zaman ini kalau Anda percaya Allah, Yesus Tuhan, ada wujud, Anda juga ada kuasa mah. Saya sudah buktikan berkali-kali, saya ada kuasa. Ya bisa mereka tadi, orang Pak Suwono, umurnya sudah 60 tahun lebih, udah umur tinggi besarnya. Dia punya iman, narik jas saya, sembuh punya iman. Kapan itu apa sudah bersaksi belum? Saya ingin undang dia bersaksi itu hari karena dia berteman sama Sandy Iskandar. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan pernah dipegang, jubahnya sembuh. Zaman ini kalau Anda percaya juga bisa terjadi. Jadi mari rekan berita, Anda berjuang untuk jadi warga surga. Anda berjuang, ada mujizat. Karena kalau kita punya iman itu harus ada betul-betul percaya. Saya yang punya iman gede, saya punya iman gede. Walaupun dulu tidak tahu nama Yesus, tapi saya punya iman gede. Belum nama Yesus, saya punya iman ke surga. Saya punya iman ke surga. Walaupun saya belum tahu nama Yesus, saya punya iman ke surga. Ketemu Allah yang punya surga. Saya punya iman ke surga. Umur 50 tahun. Saya menjadi akan doa di gunung. Umur 50 tahun. Saya siap untuk ke surga. Dan betul Tuhan menerangkan saya, mau 3 bulan lebih, saya diundang ke surga. Dan Tuhan berkata pada saya, memperkenalkan diri. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Sekali lagi, Anda jangan mudah. Anda jangan tergoda kalau Anda dipacari, enggak seiman, hati-hati. Kalau Anda
jabatan sekarang seorang yaitu orang Kristen tawari jabatan direktur. Dia mau. Saya lihat nangis. Mau bilang apa? Karena dia nggak bisa direktur kalau nggak jadi nggak tinggal ke Yesus. Jadi ada tawaran yang enak, tawaran mau kawin dengan gadis yang tadi atau mau kawin apa yang orangnya seman, maka jangan jual surat saya ini cabang sesakan, maka Yesus saja kesesakan. Yesus menderita, Tuhan ditombak di tiap. Kenapa Anda tidak mau korban? Tuhan korban terlalu banyak untuk Anda. Jangan kecewakan. Kalau Anda kecewakan, Anda nggak bisa ke surga. Tuhan minta supaya apa? Aku suci, hendaklah kamu suci. Maka Tuhan nuntut, Anda harus suci. Lagi, Anda harus punya iman. Yesus Kristus nebus dosamu, nyelamatin kamu. Maka saya tambahkan satu lagi yang punya iman gede, yaitu ke surga. Di Matius 8:13. Ini artinya yang nyangkut keselamatan. Anda punya iman gede, keselamatan di surga. Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Saya pernah membaca kisah yatim itu. Saya lupa namanya kayak Onelus gitu. Dia seorang perwira. Punya pembantu dia karena cinta orang kecil. Lumpuh mau mati. Dia cari Yesus. Digambarkan puluhan kilometer. Dia cari Yesus untuk supaya pelayannya sembuh. Saya kagumkan apa? Pegawai. Jadi orang yang pertama Tuhan juga menghargai kalau Anda punya pegawai kaya raya, sakit Anda berjuang, mau doakan atau ya kalau walaupun tidak kena Yesus, bilang kamu bisa sembuh, sebut saja nama Yesus. Saya kadang-kadang mengatakan demikian, supaya kalau Nabi Senapa penuh kuasa, tolong Yesus ada mujizat, maka juga orang perwira Romawi ini cari Yesus. Tuhan mengatakan apa? Aku datang ke rumahmu. Maka perwira ini jawab, aku tidak layak terima Yesus di rumah. Tidak layak. Tuhan akan ke rumahnya, menyenangkan rumahnya untuk seorang pembantu pegawai. Tapi Tuhan menghargai. Karena dia nggak mau datangi. Menghargai imannya gede sekali. Pembantuan yang mau mati. Dia cuma datang Yesus minta Tuhan ngomong satu kata saja. Luar biasa. Mana ada orang berani mengatakan Yesus ngomong satu kata saja hambaku sembuh. Karena ucapan Tuhan menghargai. Dia mengatakan apa? Di antara orang saya tidak seorang pun
berani berkata, imannya gede seperti ini, ngomong satu kata saja, sembuh. Tuhan nggak perlu datang. Dan betul-betul disembuhkan. Komentar Tuhan kepada orang yang percaya mujizat apa? Kamu nanti sama anaknya di surga. Makan bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi betapa Tuhan sangat menghargai iman kita. Iman itu tergantung tuh. Terus terang, saya dibeli Tuhan iman saya gede tuh. Mungkin jarang seperti saya iman gede. Anda bayangkan saya punya iman. Saya ke surga. Umur 50 tinggal di gunung, saya ke surga. Umur 40 saya sudah jadi direktur Jerman. Saya buktikan, saya ingin buktikan bahwa saya cari Tuhan, saya sudah berhasil. Sudah cukup orang kecukupan, orang cukup kaya. Maka saya punya program, umur 40-50 sudah jadi Jerman, dan Jerman perusahaan besar, Jerman Bank, kemudian punya perusahaan besar, berhasil. Betul itu. Saya yang itu ya saya saat itu Tuhan jadi gembala tuh. Karena saya punya iman akan ke surga umur 6 tahun. Saya tinggal semedi, doa sendiri, berdoa. Cuma nunggu dijemput Tuhan. Tuhan punya pasukan malaikat. Saya punya iman itu. Dan betul-betul saya dijemput orang ke surga. Jadi itu tergantung iman. Maka iman itu perbuatan baik. Kalau Anda punya iman tapi Anda tidak berbuat baik, masih dosa, Anda juga nggak bisa. Alkitab mengatakan kalau punya iman, disertai perbuatan. Misalkan Anda sekarang masuk 2001, Anda gagal hidupmu. Anda punya Tuhan, aku bisa hidup baik, aku tidak jahat, tidak nakal, tidak berzina dan sebagainya. Maka kalau Anda janji hidup baik, Anda minta pun tahun 2001 ketika berhasil. Mari kita masuk 2001 ini, Anda berjanji, Tuhan saya bisa hidup baik, tidak berdosa, tidak salah, tidak berzina dan sebagainya. Saya pun waktu ke Amerika, saya bahasa Inggris silakan apa? Saya SMP itu 1 kuartal kelas 1, langsung pindah kelas 3 karena saya pinter. Pindah kelas 3, karena maka bahasa bisa kurang. Tapi saya punya iman. Saingan saya banyak bahasa Inggris. Saya cuma doa Tuhan, hamba janji hidup baik di Amerika, hamba tidak berdosa, izin saya kawin. Jadi cuma janji hidup baik itu tinggal bukan teori. Saya sakit paru-paru di cacat, nggak bisa ke Amerika. Paru-paru saya kena TBC, tapi ya saya akhirnya berhasil ke Amerika, beasiswa, makan tidur, tinggal di apartemen. Jadi perlu Anda ketahui, Anda punya iman gede, tergantung imanmu. Makanya lagi, keselamatan tergantung iman. Tuhan katakan, kehidupan ke surga, untuk Anda pesta di surga, tergantung imanmu. Maka kita baca, kehendak Tuhan, imannya bagaimana? Yaitu di Yakobus 2:17. Ini kehendak Tuhan. Agar Anda dikabulkan doamu. Agar Anda masuk 2001 betul-betul. Anda berhasil. Programmu, usahamu yang dipegang berhasil. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Misalkan tuh bisa, Anda punya iman ke surga. Tapi kalau hidupnya enggak baik bagaimana? Karena Tuhan ingin apa? Yang ke surga harus suci, berpikir. Suci berkata, berbuat suci. Hanya apa? Berbaik orang suci hatinya. Agar melihatlah. Jadi, kalau ke surga pintunya sempit. Karena Anda itu apa?
hidup bersuci, perbuatanmu suci, pikiranmu suci. Saya kehendak Tuhan, Anda punya iman bagus, kuat, tapi dimutrakan perbuatan kita. Kalau hidup kita suam-suam, hari ini ke gereja minggu, besok dosa, so. Minggu pagi melayani, sore ke pasarnya, so. Bolos, ada so. Ada yang orang pagi melayani sampai jam 3-4, sorenya bolos, so. Saya dilapori kok bolos melulu tiap minggu. Ya akhirnya ketahuan dia punya pacar. Ya akhirnya maaf, so. Orangnya maaf mati, so. Saya nangis. Saya sebenarnya ngasih tahu nggak enak. Sana orang yang takut negur orang, nggak mau dimusuhi. Karena sama Tuhan sebenarnya Tuhan hamba orang yang tidak bisa melukai orang, nggak bisa negur orang. Pilih orang lain Tuhan jangan hamba, tidak bisa negur orang. Ya Tuhan ngomong tegas, bilang saja aku yang negur. Jadi saya punya otoritas negur Anda untuk tobat dari mulut Yesus. Bukan saya, sekali bukan saya. Maka Anda harus punya iman. Imanmu gede, tapi sertai perbuatan yang baik. Kalau imanmu gede, diberi kuasa hujan. Mereka Anda punya iman, punya kuasa. Bagaimana Anda kalau nggak hidup baik? Karena yang diperhatikan Tuhan cuma orang hidup baik. Karena orang baik berbaiklah ketemu Tuhan atau hidup yang suci. Maka rekan pendeta, sangat Anda bersaya hidup baik agar Anda dan saya di surga. Kalau Anda nggak hidup baik, nggak bisa ke surga. Tuhan ngajar saya berbaik langsung hatinya dan melihatlah. Jadi iman itu serta perbuatan yang sesuai firman Allah. Jadi sekali lagi menegaskan itu apa? Menegaskan itu supaya Anda hidup baik, suci berpikir, berkata benar. Mesti biasa apa? Membersihkan jemaat yang kudus. Artinya kita kudus dulu. Setelah kudus, Anda jadi misionaris, artinya bisa nginjil. Kemudian Anda siap surga. Orang hidup baik suci, kemudian bisa nginjil. Bisa, kalau nggak hidup baik, nggak bisa kuasa nginjil. Yang ketiga, baru siap surga. Itu misi depression. Dan saya bersyukur banyak rekan pendeta bisa melakukan mengupas ayat ini. Jadi mari kita berbaik, tapi saya tambahkan bahwa betapa minyak anggur ada kuasa. Soalnya perintah Tuhan, saya punya perintah Tuhan ngembali kuasa minyak anggur. Orang tidak pernah sadar bahwa kuasa yang ada kuasa yang besar. Sadar dari Tuhan, minyak anggur itu kuasanya tiada terangkangi. Zaman dulu kita ini, zaman Adam diciptakan mulia. Segala Adam dosa, Hawa dosa, diusir sama jin. Orang dosa, Anda bayangkan, di Taman Eden saja nggak bisa Anda gambarkan. Orang dosa, di Taman Eden saja nggak bisa Anda renungkan. Maka kita kejar bukan saja Taman Eden, yaitu di Masuci. Di Masuci yaitu apa? Anda harus ada minyak anggur. Maka saya ini orang yang, kenapa saya punya tugas membawa Anda ke Masuci? Karena apa? Karena saya pernah diajak Tuhan ke neraka. Tuhan ngetes iman saya. Apa saya kasih sama? Apa saya ngasih orang berita? Apa saya ngasih orang mesin? Saya lolos ujian Tuhan. Saya perlu kaki Tuhan, hamba tidak mau ke surga Tuhan. Hamba ke neraka. Menggantikan neraka. Di neraka Tuhan langsung menuju Yesus pada saat cium kaki Tuhan, nangis, tolong selamatkan mereka. Berarti mereka nggak bisa selamat sudah masuk alam roh. Kalau masuk alam roh, nggak bisa Yesus terlambat. Maka Anda jangan buat pegang saja, Yesus ada dua. Perlu Tuhan, apa betul engkau yang punya surga? Lihatkan, kalau Anda janji baik, pasti ketemu Tuhan. Yang kedua, mari kita bertobat. Kerajaan surga ada dekat. Demikian juga Anda minta ampun. Kalau orang ajar, yaitu kasih
diampuni. Kalau sekali terima Yesus, selanjutnya tidak, itu salah. So. Langsung dari mulut Yesus, so, pasti orang itu terlambat bertobat. Terlambat tidak minta ampun, maka Anda mari. Selalu mawas diri. Kalau Anda dosa minta ampun. Kalau Anda tidak ampun, tidak sempat, Anda selamat semua orang. Nah virus sekarang saya dengarkan berita luar negeri bahwa virus sekarang merajalela, so, lebih keras dari yang lalu. Maka itulah semuanya jaga Anda, jaga siap surga. Anda jaga, karena virus sangat keras, dikatakan yaitu sangat keras. Anjuran saya Anda, pegang Yesus, mati anytime, terus terang anytime. Anda siap surga. Anda, mulut Anda percaya Yesus, imanmu, iman ke surga. So. Maka Anda akan diundang ke surga. Maka sebagai penutup, ayat yang mengatakan kita harus ada minyak anggur, yaitu di Pengkhotbah 7, 9, 7, 8. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 8. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Jadi ditugaskan harus ada, Anda boleh, Anda nyembah Yesus, Anda minyak anggur, nggak resesi, nggak miskin, nggak bangkrut, nggak dikalahkan setan. Setan takut pada minyak anggur. Juga ada minyak di kepalamu. Anda satu tes minyak, setan takut pada Anda. Itu api. Saya bukan cerita bohong. Kalau saya dusta nggak boleh diimbar. Siapapun dusta, dosa terkait pendeta Deus, jangan dusta. Kalau Anda dusta akan dilempar oleh Tuhan. Nggak dusta. Maka kenapa? Karena saya seorang percaya Yesus ada mujizat. Maka dukun dua-duanya dukun dari daerah Menteng. Dukun itu kaya. So. Dukun yang pertama tuh, negur teman saya ngajak saya ke dukun. Tapi saya nggak mau saya di luar. Saya nggak mau ketemu dukun. Dukun itu yang takut sama saya. So. Teman saya, namanya Setio, teman saya Setio. Dikatakan, jangan ajak dia temanmu. Dia umurnya ribuan tahun. Saya kalah sama dia. Tuh. Jadi dukun dipakai setan, mengetahui tidak tahu. Mungkin karena suatu hari saya punya berikat apa, saya seorang martir punya roh Yohanes. Karena saya roh Yohanes itu apa? Tuh, hadiahnya apa? Digandeng ke surga, dilihatkan Anda semua di ruang masuk suci. Anda diberkati. Ruang masuk kenapa? Karena siap masuk neraka. Saya pendeta, ruang masuk kalau dusta, saya dilempar ke neraka kalau dusta. Saya ngomong yang benar. Suatu hari juga dukun yang kedua, diajak teman saya lagi, yang lain. Dia juga marah. Jangan ajak dia. Dia ada kuasa. Bilang. Jadi kalau Anda itu baik suci, Anda ada kuasa. Setan takut, dukun takut. So, ketemu aja nggak tahu, nggak berani sama dukun. Kita harus punya iman. Banyak kesaksian orang sering dia berjamuan kudus, dukunnya bisa tahu. Dia suka minum darah. Ada dukunnya berkata, ada yang bersaksi sama saya. Dia suka minum darah. Dia takut karena sering berjamuan kudus. Jadi mari itu. Di zaman akhir, kita tidak tahu kapan maut. Kita tidak tahu kapan kiamat. Tapi yang penting zaman ini saya sering mendengarkan yaitu apa berita luar negeri. Zaman sekarang yaitu virus itu 70 kali lipat lebih ganas yang lalu. Maka kalau Anda tahu panas, pakai kemana pakai minyak anggur, Anda punya jangan coba-coba. Tapi ada banyak yang bersaksi, ada minyak anggur, Anda tidak usahakan. Ada minyak anggur, zaman akhir dikatakan apa? Yaitu
ada maut mengalahkan semua dunia. Ada menyangkut Anda tidak dikalahkan setan. Demikian juga ada virus yang mengalahkan dunia. Binatang buas, maksudnya virus corona. Anda pegang tubuh darah Yesus, maka Anda tidak kalah sama virus corona. Saya buktikan banyak yang bersaksi, keluarga nyembah patung saja minta dari Yesus perjamuan, yaitu akhirnya satu keluarga disembuhkan ikut acara sabu ini, atau orang yang satu keluarganya nyembah patung yang pegawainya orang TPS dia koras diambil minyak anggur dari cempaka satu keluarga sembuh saya mari kita berjuang juga. Ingat, perjuangan kita pintunya sempit, tapi kalau Anda ada Yesus, ada minyak urapan, ada anggur. Tuhan mengatakan bahwa Anda ada minyak untuk apa? Untuk memandang kemuliaan Allah. Maka kita berjuang. Jam kesesakan, zaman bahaya. Kalau ketemu saja bahkan orang Yesus kan nggak berani ketemu orang. Nah, saya dengar berita di berita-berita, orang tidak boleh ketemu orang, nggak boleh salaman, orang makan saja kena. Karena waktu makan itu buka mulut Misalnya makan, jadi bersama ibu sepakat, kalau makan restoran, padahal kita ini makan restoran, bagaimana kalau buka mulut makan bisa kembali pun bahkan zaman ratusan meter bisa kena ratusan meter begitu panas. Tapi Anda hanya puji Yesus, Yesus Tuhanku yang beri kami kuasa mujizat, bebaskan aku dari maut, bebaskan aku dari persoalan, bebas aku dari kemiskinan, bebas aku dari segumi. Maka Anda dibebaskan, Anda diberkati Tuhan, bebas dari persoalan, diberkati Tuhan, bebas dari kemiskinan, bebas dari maut. Anda semua diberkati, dosa Anda warga surga bersama saya, dosa Anda dan saya nanti pesta di surga. Amin. Saya serahkan Jabri. Kita beri kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan pada hari ini. Kita boleh beribadah. Berapa banyak saudara dan saya, kita semua yang diberkati, lambaikan tangan saudara. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara kita siapkan hati kita untuk sebentar menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Daniati Pariaji dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita mengucap syukur dan kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Jangan pegang tas dulu, jangan pegang dompet dulu, kita bersatu dulu di dalam doa. Puji Tuhan. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena oleh kasih sayang Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Siang hari ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan Yesus yang telah memanggil setiap kami. Tuhan Yesus yang telah memilih setiap kami. Karena begitu besar kasih-Nya Allah bagi setiap kami, bagi dunia ini. Agar barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah. Jemaat-Mu di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur, dan kami imani bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami melihat, kami mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur seperti firman-Mu hari ini yang disampaikan kepada kami. Kami datang, kami percaya dengan iman, yaitu menyelamatkan kami. Iman yang membangkitkan hidup kami. Iman yang memberkati kami sama dengan keluarga. Sempurna sehat. Kami diluputkan dari maut. Diluputkan dari segala yang jahat. Kami mengucap syukur di akhir zaman Tuhan panggil Gereja Tiberias Indonesia untuk membuktikan kuasa firman Tuhan lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Firman Tuhan penuh kuasa, penuh
penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Di mana bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus, yaitu perintah-Mu kepada gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Wahyu 6 ayat 6. Kami yang ada minyak dan anggurnya, kami terpelihara, tidak dirusakkan. Kami diluputkan dari segala yang jahat. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dinyatakan benar-benar nyata, sempurna bagi setiap kami yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan setiap hari. Bahkan kami terima tubuh darah Yesus setiap hari. Kami percaya kami akan melihat apa saja yang kami perlukan, yang kami doakan, Tuhan sediakan dari kerajaan sorga. Di mana kemarin ada yang bersaksi, seorang yaitu gadis, seorang perempuan, anak perempuan yang diluputkan dari segala sakit penyakit. Ia sedang mengurus acara persiapan pernikahannya. Maka Tuhan Yesus yang menolong dari sebelum Natal. Tuhan Yesus telah berbicara kepadanya untuk menyerukan kepadanya setiap hari penerima perjamuan dan minyak urapan. Maka di tengah-tengah kesibukannya mempersiapkan yaitu acara pernikahannya bersama dengan pasangannya. Mereka berkegiatan bersama-sama, pergi bersama-sama. Ketika tanggal 4 Januari kemarin mereka mengadakan tes PCR, tes yaitu swab. Tuhan Yesus membuktikan kasih kuasa mujizat-Mu. Maka Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau besar, Engkau hidup. Maka anak perempuan ini setelah tes swab PCR dinyatakan negatif. Padahal pasangannya dinyatakan positif dan ternyata yaitu anak perempuan ini tidak yaitu tertular sedikit pun, tidak terkena sedikit pun. Kami imani, kami yang ada kuasa tubuh darah Yesus, kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami rajin diurapi dengan minyak urapan. Kami sempurna sehat. Kami panjang umur. Kami melihat iman kami berharga di hadapan Tuhan. Iman kami dihargai oleh kerajaan sorga. Sebagaimana Tuhan Yesus yang membangkitkan juga seorang bapa yang sudah 10 jam dinyatakan, divonis mati, tidak bernyawa lagi. Bernama Pak Osman yang sedang bekerja di bawah laut untuk memasang pipa. Tuhan Yesus yang membangkitkan yaitu Pak Osman dengan 1 pot minyak urapan. Begitu indah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Maka Pak Osman diselamatkan. Yang tadinya divonis tidak bernyawa lagi. Tapi dibangkitkan oleh karena kuasa Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Dan iman kami yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur. Maka siang hari ini Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati usaha, toko dagangan, pekerjaan, bisnis setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Tahun 2021, tahun berkat mujizat, tahun double portion dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan yang ajaib terjadi bagi setiap kami yang percaya. Berkati setiap umat-Mu, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus yang memelihara. Tuhan Allah Yehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatunya bagi setiap kami. Ketika kami percaya ada mujizat yang besar. Karena mujizat itu ada di mulut kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bawa yang terbaik sebagai ucapan syukur kami. Pada hari Minggu ini kami beribadah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami percaya. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama dengan iman. Kita katakan amin. Beri kemuliaan, bertepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, dan hari ini kita percaya mujizat Allah akan terjadi dalam setiap langkah hidup kita. Dengan kuasa minyak dan anggur kita tidak akan pernah dirusakkan. Saudara yang ada di rumah, siapkan hatimu juga untuk terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat Tiberias.
Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita akan masuk bersama terus. Kita baca di sini di dalamnya. Yohanes 6, 53, 58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menegaskan yang telah mati untuk kita. Di Ulangan 23 sebutkan apa? Orang dihukum mati, yang hukumnya sepadan mati, disalibkan, ditumbak tikam. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Aku menyerahkan tubuhku darahku untuk kita. Maka Tuhan Yesus apa? Yaitu aku dengan Bapa satu. Tapi bila Anda punya iman, terima tubuh Yesus, Tuhan mengatakan Anda menyatu dengan Tuhan. Artinya Anda kelas mahasusi surga. Pesta surga seperti pesta bersang rusul. Maka saya menghadiri pesta di surga, maka betapa saya pernah tertegun. Tuhan mengatakan pasti kamu yang di sini bersama orang kudusku. Lihat jemaat besar. Anda bayangkan saat diri Anda besar kali semuanya. Kalau saya susah dipotong setan neraka. Saya mikir-mikir, kok saya di hari tua di surga tetap melayani. Maka saya penutup kaki Tuhan. Tuhan nama milih tambah Eden. Pikir, tapi dia kan nggak perlu kerja, nggak ada bulanan, cuma makan buat kehidupan. So. Maka saya bisa tambah Eden. Ke teman-teman saya yang tua tetap tua. So. Maka berjuanglah Anda ke suci, pesta surga, ada bersama Tuhanku juga ada minyak. So. Maka Anda tinggal pesta surga. Dilayani orang-orang kudus. Jadi orang kudus terang pada saya melayani orang jemaat. So. Saya di dunia khotbah 30 lebih. So. Saya minta pensiun saja nggak bisa. Tuhan nggak boleh pensiun. So. Saya nggak pensiun. Saya pensiun sampai mati. So. Ada kabarkan saya udah umur 76 lebih. Bagaimana saya masih tindak Tuhan melayani. Tapi bagaimana saya harus melayani Anda? Karena itu saya beri kuasa mengatakan tubuh darahmu, darah Yesus, akan Anda akan menyatu dengan Yesus. Anda masuk surga sebagai warga surga. Barang siapa makan tubuh darahku, Tuhan negaskan, maka akan hidup kekal surga. Sebagaimana Tuhan menyatu darah Bapa, Anda menyatu dengan Yesus. Kalau Anda terima Tuhan, sampai satu lagi yang kota Daniel di Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 18 sampai 22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda dan saya ditunggu Tuhan Yesus, pesta surga. Maka Tuhan bilang tegas, yaitu jangan suam-suamku, jangan jatuh bangun dosa. Kenapa kalau Anda jatuh dosa, dibakar seperti api itu. Ada coba harus menang atas cobaan, dibakar seperti api. Saya mengenali Tuhan pun dicoba bersama Yesus. Dicoba, menurut ini nggak kuat so. Bayangi, istri lumpuh 3,5 tahun. Ya akibat lumpuh, ibu mengadakan bedeng, ada yang bergereja. Saya juga lumpuh. Saya juga pernah divonis mati dokter kanker otak lagi so. Kanker otak juga TBC so, bayangkan macam-macam penyakit. Bahkan sampai nggak mau baca Alkitab, saya lumpuh, akhirnya baca Alkitab sembuh. Jadi Tuhan katakan, Anda untuk pesta surga, dituntut Anda harus melawan cobaan. Anda menang cobaan sampai sekarang. Yang kedua, Anda juga kan dimurnikan, yaitu Anda hidup suci dan kudus. Bahkan Tuhan katakan yang ketiga, beli minyak daripadaku. Untuk apa? Untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi minyak disebut berkali-kali Tuhan, ditatalah pun Tuhan katakan beli minyak. Artinya kita enggak. Artinya waktu kita sebelum mati dengan minyak urapan. Maka sadar dari Tuhan, orang dikubur harus minyak urapan. Agar bangkit sempurna seperti Yesus. Artinya apa? Bahwa Anda minyak itu penting agar Anda awet muda. So. Gambarkan awet muda. Maka Anda dimasuki, Anda pesta surga tambah awet muda. Mari kita berjuang tetap awet muda. Mulai tubuh dan Yesus, Anda akan pesta pensiun surga, akan memandang kebenaran dengan diurapinya. Mari kita masuk Yesus, mari kita berjuang. Terima tubuh dan Yesus agar kita diundang kekal di surga. Kita angkat roti. Mari bersama saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian baru yang kal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, ucapanku. Kami telah dosa, telah setan berbanyak. Kami telah perzinan, percabulan. Tidak ada orang ketiga di rumah tangga. Kan Tuhan berkata, ada orang ketiga tidak akan dijemput, tidak bisa terbang kawan. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat, tidak migran, tidak vertigo. Kami tolak bodoh berubah, diurapi, agar akiku, anak-anak muda yang 160 lebih, pandai cerdas, punya roh juara, roh yang berhasil di dalam karyanya dan pendidikannya. Kami dua, tidak sakit kepala migran. Kami dua, mataku sehat, tidak kami tolak kebutaan. Ujung ada kuasa mujizat, penuh kemuliaan, penuh kuasa. Jantungku sehat, tidak akan dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami tolak virus corona, tidak alergi, berkuasa atas segala makanan, obat-obatan. Kami dua, semua kami tidak terkapar, demonstrasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak akan koma. Kami berseru, setelah penyakitku sembuh hari ini, tidak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor, tidak lumpuh, tidak lumpuh, tidak pikun. Segala penyakitku hari ini sudah sembuh. Kami telah virus corona. Keluarga kami bebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus,
inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan hidupku, agar kami menjadi warga surga, agar kami bangkit hari kiamat, akan terbang kawan, akan masuk surga. Kami dua keluargaku diberkati, sehat sempurna, tidak miskin bangkrut, punya rumah di surga. Kami diurapi, apa yang ku pegang kerjakan akan berhasil. Kami tolak terkapar di operasi, kami tolak pikun lumpuh, kami tolak kanker tumor, kami doa keluargaku bebas dari virus corona, kami tolak virus corona, kami doa kami diurapi, jantungku sehat tidak operasi, paru-paru sehat tidak dioperasi, ginjal sehat tidak dioperasi, sempurna sehat, organ tubuh sehat, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami diurapi, peredaran darah sempurna, darah sehat sempurna, ginjal sehat sempurna. Kami tolak alergi, kita alergi obat-obatan, tidak alergi makanan minuman. Kami berkuasa setelah makan minuman, dan kami disembuhani. Kami dua tidak terkapar di operasi, tidak mesin bangun, sembuhkan kami hari ini. Anda sejenak dua masing-masing sebut sakitmu. Kalau Anda minum berjam ini, Anda samping pegang tanganmu yang sebelah kiri, ada Yesus mengurapi bagian sakitmu. Yang ada kisah tumor hilang hari ini, ada dua, Pak hilangkan, maka Anda pegang bagian sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan merintahkan, mengucapkan bahwa percayalah roti mana, cawan Musa dan roti mana 40 tahun makan tidur di padang gurun. Yang kedua, cawan roti mana percobakan kudusan ayah kami, suci pikiran kami, perkataan perban kami untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti mas setiap hari, kasut baru sepatu Tuhan Yesus khusus menerangkan kepada gereja Yesus, artinya kami generasi majikan, karena zaman roti mana, yaitu 40 tahun makan tidur, 40 tahun berjubah dosa baru, yang ketiga sebagai kasus baru. Kami dua, kami diberi sembuh sehat, tidak tersakit, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami telah virus corona, keluargaku, kami tolak tidak kena virus corona. Keluargaku sehat sempurna, keluargaku sehat, keluargaku termeterai sebagai warga surga, agar kami punya rumah di surga. Keluarga kami sepanjang masa termeterai, tercatat di kerajaan surga. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin.
kita angkat minyak ini, Tuhan yang merintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nulis di langit, pasti kau kuasa menyerahkan, ngancurkan setan, bahkan orang mati, musir setan, menyembuhkan segala penyakit. Karena minyak ini punya kuasa manusia, zaman adalah diciptakan tinggal di Taman, karena dosa hilang kemuliaannya, diusir dari Taman. Demikian juga firman Tuhan katakan, minyak ini mengembalikan kita agar kita mulia. Segala dalam harapan, dalam benar Bapa, oleh dosa kami diurapi dengan minyak ini, agar kami mulia. Yang segala kami telah kutuk sakit, kami telah kutuk bersama kami patahkan. Kuasa bersama tidak bisa nimbang keluargaku, keluarga kami, suami istri, anak-anak, cucu-cucu keluarga kami, bebas bersama dengan minyak hidup rapi. Tuhan hadir tengah kami, merapi kami sebagai warga surga untuk bangkit hari kiamat. Agar kami diberkati bangkit hari kiamat, dibebaskan dari bersama, bebas dari bangkit miskin, bebas dari segala penyakit, bebas daripada yaitu virus-virus, dari virus-virus, agar kami bebas dari maut. Inilah minyak urapan. Anda uraskan bang sakit, doa. Anda uraskan bang sakit. Anda uraskan sakit Anda dengan minyak ini. Berkati Tuhan dengan minyak ini, agar setiap olas tetes disembuhkan. Setiap tetes olas diberkati, disembuhkan. Dalam Yesus diulasi, agar mereka sembuh, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami telah bersunnah dalam menyarapan, muliakan Allah, muliakan manusia, yang pakai minyak diberi kemuliaan, tidak kena bersunnah, berkati berhasil yang dipegang, ialah menyarapan, muliakan Allah, muliakan manusia, muliakan kami sebagai warga surga, menang atas setan terkulap, ialah menyarapan. Saya kembalikan pada Jeffrey. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih kebaikan-Mu, kami sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Ibadah kami di hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kami bersyukur kami berada di tahun yang baru, di minggu yang kedua, di bulan yang pertama. Kami bersyukur, kami percaya semua karena kebaikan kasih setia Tuhan yang luar biasa menuntut menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini beribadah, baik itu di Gereja Gading Hias dan juga di live streaming. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberkati berhasil, kepada yang kekurangan diberikan kabar baik. Hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga menyertai, memelihara setiap kami, hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, berkati setiap orang tua, keluarga, suami istri, pasangan rumah tangga, kasih mula-mula setiap hari. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda, siapapun kami yang beribadah pada hari ini, yang sakit Tuhan Yesus sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati semua yang melayani, worship leader, imam musik, bahkan juga tim media. Tuhan Yesus memberkati tim event, berkati juga soundman, operator, kameramen, semua yang terlibat dalam pelayanan, koordinator, bahkan usher, greeters, diberkati Tuhan. Kami doa, menyerahkan gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, tegap sentosa, diberkati bersama dengan keluarga besar kami pun, bersama dengan keluarga besar kami, di dalam berkat pemeliharaan Tuhan, bahkan juga kebaikan, kemuliaan Tuhan menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, rencana pembangunan Gereja Tiberias di Kota Bekasi, Tuhan Yesus berkati, akan lancar, diberkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kota DKI Jakarta, bahkan seluruh kota-kota yang lain di seluruh Indonesia, dalam nama Yesus kami ucap berkat, bebas dari segala yang jahat, bebas dari penderitaan. Kami tolak COVID-19, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami semua bersama dengan keluarga kami yang beribadah pada hari ini diluputkan dari segala penyakit, diluputkan dari baut mara bahaya. Kami diberkati umur panjang,
telanjang melihat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan urapi, beri roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Indonesia penuh kuasa, penuh kemuliaan. Indonesia ada damai sejahtera Allah sampai selama-lamanya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Silakan duduk, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Saudara, kami informasikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Dan untuk keluar dari tempat ini akan mengikuti arahan dari pengerja dan tidak mengadakan altar call. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tiberias. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Ibadah telah selesai, maju terus dalam Tuhan Yesus dan Shalom Gereja Tiberias Indonesia.